Oke teman-teman, hari ini kita mau bedah kondisi Manchester United yang lagi ada di titik krusial banget. Bener-bener di persimpangan jalan. Kita akan lihat 3 isu utama yang lagi panas, ada pemain kunci yang cedera parah, nasib sang kapten yang abu-abu, dan tentunya rumor transfer yang bisa mengubah wajah tim sepenuhnya. Nah, pembahasannya akan kita bagi jadi 4 bagian. Kita mulai dari pukulan telak yang datang pas lagi bagus-bagusnya, terus kita masuk ke dilema yang dihadapi kapten mereka, lalu kita hitung-hitungan soal harga loyalitas, dan terakhir kita lihat siapa wajah baru yang bisa jadi harapan. Langsung aja kita mulai. Oke, bagian pertama, pukulan di puncak performa. Jadi, masalah paling mendesak yang dihadapi United saat ini adalah kehilangan bek andalan mereka, Patrick Dorgu. Dan yang bikin nyesek, cederanya datang pas dia lagi on fire banget. Seberapa penting sih Dorgu ini? Wah, penting banget. Dia bukan cuma bek biasa loh. Dia ini figur kunci yang bahkan bisa cetak gol krusial ke gawang tim sekelas Man City dan Arsenal. Coba bayangin, dia main penuh di 8 laga terakhir. Itu nunjukin betapa vital perannya buat tim. Dan ini dia kabar buruknya. Cedera hamstring ini bakal bikin dia menepi sekitar 10 minggu. Lama banget kan? Momentum yang lagi bagus-bagusnya itu langsung berhenti total. Jelas ini jadi lubang besar di pertahanan United, apalagi di waktu yang genting kayak sekarang. Nah, konsekuensinya berat banget. Coba lihat jadwal ke depan tanpa dia. Ada laga super krusial lawan Aston Villa, duel sengit lawan rival papan atas Newcastle, dan pertarungan hidup mati buat tiket Eropa lawan Tottenham. Ini benar-benar ujian berat buat mereka. Oke, dari masalah fisik di lapangan, sekarang kita geser ke masalah yang lebih strategis dan emosional di ruang ganti. Ya, kita akan bahas soal ketidakpastian masa depan sang kapten, Bruno Fernandes. Jadi, ini dia akar masalahnya. Menurut laporan, Bruno itu frustrasi banget karena klub kayak nggak punya arah yang jelas. Gonta-ganti manajer terus, strategi transfernya juga nggak konsisten. Dia pengen ada visi jangka panjang yang jelas, bukan cuma tambal sulam tiap musim. Nah, konteks usianya ini penting banget. Bruno sekarang udah 31 tahun. Artinya, kontrak dia berikutnya kemungkinan besar adalah kontrak besar terakhir di puncak karirnya. Jadi ini bukan cuma soal duit, tapi juga soal legasi, soal di mana dia akan menghabiskan sisa tahun-tahun emasnya. Terus, apa sih yang sebenarnya dia mau sebelum tanda tangan kontrak baru? Ini bukan sekedar minta gaji naik, dia minta jaminan. Jaminan kalau klub ini serius mau balik ke puncak. Dia butuh stabilitas manajer, butuh strategi rekrutmen yang jelas, dan yang paling penting, dia mau main di panggung termegah Liga Champions setiap musim. Oke, sekarang kita coba lihat dari sisi klubnya. Situasi Bruno ini bukan cuma soal kepemimpinan di lapangan, tapi juga soal keputusan finansial raksasa yang harus diambil sama Manchester United. Ini pertaruhan besar. Dan ini dia angkanya, 400.000 pound sterling per pekan. Gila kan? Itulah harga yang kabarnya harus dibayar United buat mempertahankan kapten mereka. Angka segitu bakal langsung menempatkan dia jadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Premier League. Komitmen finansial yang luar biasa. Nah, ini dilemanya buat manajemen United. Di satu sisi, mempertahankan Bruno itu penting banget buat stabilitas tim dan nunjukin ambisi. Tapi di sisi lain, ngasih kontrak jangka panjang dengan gaji selangit ke pemain yang usianya udah kepala 3, itu risiko besar. Belum lagi, ini bisa jadi masalah sama aturan financial fair play, aturan yang ngebatasin pengeluaran klub biar keuangannya tetap sehat. Oke, kita udah bahas ancaman dan dilemanya. Sekarang, mari kita bicara soal harapan. Gimana caranya United bisa melangkah maju? Nah, disinilah cerita bergeser ke masa depan, ke pemain-pemain baru yang berpotensi mengubah dinamika tim. Ini jadi pertanyaan terbesarnya. Mau Bruno bertahan atau pergi, lini tengah United itu jelas butuh penyegaran. Jadi, siapa aja nih nama-nama yang kabarnya masuk dalam radar mereka? Ada 2 nama yang lagi sering banget disebut-sebut. Pertama, Cole Palmer, bintang yang udah terbukti kualitasnya di Premier League. Kedua, ada Marc Casado, talenta muda dari Barcelona. Keduanya ini menawarkan paket yang sangat berbeda loh. Yuk kita bahas soal Cole Palmer dulu. Performanya di Chelsea itu luar biasa kan? Yang bikin gosip ini makin menarik, kabarnya dia kangen sama kampung halamannya di Manchester. Secara peran, dia bisa jadi pengganti yang sempurna buat Bruno. Tapi, ya itu, harganya pasti selangit. Chelsea nggak mungkin lepas aset berharganya dengan harga murah. Nah, pilihan kedua, Marc Casado.
Transfer ini logikanya lebih strategis. Dia muda, energik, dan cocok banget sama profil gelandang modern yang dicari United. Karena dia jarang dapat tempat di tim utama Barcelona, dan kondisi keuangan Barca yang lagi goyang, United ngelihat ini sebagai peluang emas buat dapetin talenta hebat dengan harga yang lebih masuk akal. Ini investasi jangka panjang. Jadi, disinilah posisi Manchester United sekarang. Menghadapi ancaman cedera, terjebak dalam dilema kontrak kapten, tapi juga punya secercah harapan dari wajah-wajah baru yang potensial. Pertanyaan besarnya adalah, jalan mana yang akan mereka pilih? Apakah mereka akan bayar mahal demi stabilitas jangka pendek, atau berinvestasi cerdas untuk membangun masa depan yang benar-benar baru? Apapun keputusannya, beberapa bulan ke depan bakal jadi penentu arah klub ini.